Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, tentunya kita masih dapat diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk perdana pertemuan kita pada hari ini untuk pelajaran SKI kelas 8. Sebelumnya Bapak menyampaikan materi, Bapak ingin memperkenalkan diri. Nama Bapak Junaidi, tinggal di Kampung Kebantenan, RT 03, RW 012, Kelurahan Jati Asih, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi. Mudah-mudahan dengan adanya perkenalan perdana kita ini menambah silaturahim. Tentunya pada kesempatan ini Bapak ingin menjelaskan sebelumnya, yaitu tentang pelajaran SKI. Untuk materi selanjutnya mungkin barangkali nanti kamu banyak belajar di rumah, yaitu baca buku pedoman atau LKS-nya, atau wawasan-wawasan dari YouTube. Sekarang tuh banyak untuk mendukung materi-materi pelajaran SKI kelas 8. Baik. Di sini Bapak ingin menjelaskan yaitu tentang jejak peradaban dinasti Abbasiyah. Nah, sebelum melanjutkan ke materi yang lainnya, di sini Bapak ingin konsep jejak peradaban dinasti Abbasiyah. Jejak peradaban dinasti Abbasiyah ini jejak peradaban dinasti di Abbasiyah. Jejak peradaban dinasti Abbasiyah ini dibagi menjadi satu, keruntuhan dinasti Abbasiyah. Keruntuhan dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah. Terus proses terbentuknya terbentuknya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah. Dan itu silsilah dinasti Abbasiyah. Silsilah
dinasti Abbasiyah. Nah, yang terakhir khalifah besar di sini. Itu khalifah besar dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah. Nah, dari khalifah besar dinasti Abbasiyah ini dibagi menjadi 3 bagian. Jadi khalifah besar dinasti Abbasiyah dibagi menjadi 3 bagian. Ya, khalifah besar dinasti Abbasiyah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama Abu Ja'far Al-Mansur dari tahun 754 sampai dengan 775 Masehi. Terus Harun al-Rasyid itu dari tahun 786 sampai 809 Masehi. Yang terakhir itu Abdullah Al-Ma'mun. Al-Ma'mun dari tahun 809 sampai 833 Masehi. Tuh ya. Jadi jejak peradaban dinasti Abbasiyah ini dibagi menjadi 4.
bagian. Yang pertama keruntuhan dinasti Umayyah. Ini keruntuhan dinasti Umayyah, terus proses terbentuknya dinasti Abbasiyah, terus silsilah dinasti Abbasiyah, dan yang keempat itu khalifah besar dinasti Abbasiyah. Nah, dari empat ini masih ada yang dikelompokkan, yaitu dari khalifah besar dinasti Abbasiyah menjadi menjadi 3 bagian. Jadi dari khalifah besar dinasti Abbasiyah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama Abu Ja'far, yaitu Al-Mansur dari tahun 754 sama dengan 775 Masehi. Yang kedua Harun Al-Rasyid, yaitu dari tahun 786 sampai dengan 809 Masehi. Yang terakhir itu Abdullah Al-Ma'mun dari tahun 809 sampai dengan 833 Masehi. Lanjutnya nanti Bapak akan menjelaskan, yaitu mengenai masalah keruntuhan dinasti Umayyah. Yang ini, keruntuhan dinasti Umayyah. Nah, dinasti Umayyah berjaya kurang lebih 90 tahun. Dari 661 sampai dengan 750 Masehi. Namun pada akhirnya mengalami masa-masa kemunduran ditandai dengan melemahnya sistem politik dan pemerintahan. Di samping munculnya berbagai tekanan dari luar berupa pemberontakan. Ini keruntuhan dinasti Umayyah. Lanjutnya, Khalifahan Bani Umayyah sangat lemah dan tidak bisa mengendalikan pemerintahan dan keamanan, terutama setelah pemerintahan Hisham bin Abdul Malik. Di kalangan keluarga khalifah sering terjadi pertikaian, misalnya yang dilatar belakangi oleh perebutan kekuasaan untuk menduduki jabatan khalifah. Khalifah itu adalah pengganti atau pemimpin. Nah, Khalifah Hisham diteruskan oleh Al-Walid II, Yazid III, Ibrahim, dan Marwan bin Muhammad. Namun kesempatannya hanya mampu memerintah sekitar 7 tahun. Jadi Al-Walid memerintah selama 1 tahun 3 bulan. Al-Walid kemudian digantikan oleh Yazid III yang hanya bertahan selama 16 bulan. Selanjutnya digantikan oleh Ibrahim bin Walid bin Abdul Malik. Tetapi bertahta tidak lebih dari 3 bulan dan digantikan oleh Marwan. Selama masa kepemimpinannya, Marwan disibukkan mengatasi berbagai, yaitu pemberontakan, sampai akhirnya ia tewas di medan perang. Itu keruntuhan dinasti Umayyah. Bapak ulangi, dinasti Umayyah berjaya kurang lebih 90 tahun, dari tahun 661 sampai dengan 750 Masehi. Terus kekhalifahan Bani Umayyah sangat lemah dan tidak bisa mengendalikan pemerintahan dan keamanan. Selanjutnya Khalifah Hisham diteruskan oleh Al-Walid II, Yazid III, Ibrahim, dan Marwan bin Muhammad. Namun keempatnya hanya mampu memerintah sekitar 7 tahun. Tuh ya, mungkin barangkali nanti di antara beberapa peristiwa yang mendorong kemunduran Bani Umayyah dapat Bapak sampaikan di pelajaran yang akan datang. Itu saja untuk bahan pertemuan atau pembukaan pelajaran SKI kelas 8 pada pagi hari ini. Bapak cukupkan dan banyak belajar. Tolong disimak yang Bapak sampaikan ini ya. Kalau bisa kamu rangkum ya materinya, ditulis di buku tulis kalian masing-masing di rumah. Selamat belajar dan jaga kesehatan dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.